Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Bapak Kiai Haji Anwar Iskandar. Ini Pak Kiai baru dari Surabaya, Ya. dari Surabaya. Pak Wamen, Pak Nezar, Pak Bendahara Umum MUI, Pak Dirjen Aptika, Pak Hoki Sitongkir. Jadi tadi baru berlangsung diskusi hangat dengan Majelis Ulama Indonesia mengenai judi online yang dampaknya sangat negatif bagi masyarakat Indonesia. Ekonomi negara hancur, ekonomi masyarakat hancur, ekonomi keluarga hancur, dan pribadi juga hancur. Judi online ini menurut PPATK angkanya tahun 2023 kan 327 triliun rupiah. Dan tahun 2024 kalau kita tidak melakukan langkah-langkah itu angkanya bisa mencapai 900 triliun rupiah. Nah, hingga saat ini kami sudah melakukan banyak langkah-langkah khususnya Kominfo dengan menutup 2.625.000 lebih situs judi online. Jadi mulai dari tanggal 17 Juli 2023 hingga 23 Juli 2024 kami telah menutup hampir 2,6 juta situs judi online. Dan apa yang kami lakukan ini mampu menahan hingga 50% dari kemungkinan dampak judi online. Kalau dalam angka kita mampu menyelamatkan atau menahan orang bermain judi hingga senilai 45 triliun rupiah. Apa yang kita lakukan sekarang ini? Dan kita berharap itu harus lebih supaya judi online ini bisa hilang dari muka bumi Indonesia. Karena itulah Pak Kiai Haji Anwar Iskandar sangat mendukung, MUI sangat mendukung, dan kita akan melakukan langkah-langkah yang masif agar judi online ini bisa kita berantas dari bumi Indonesia. Selanjutnya kami persilakan Pak Kiai Anwar Iskandar untuk menyampaikan sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Menteri Kominfo, Bapak Wakil Menteri Kominfo, Pak Dirjen, dan para rekan-rekan wartawan sekalian. Alhamdulillah pada siang hari ini kami bisa ketemu dengan Pak Menteri dan beberapa pejabat utama di lingkungan Kementerian Kominfo ini dalam membahas sesuatu yang amat penting, yaitu bagaimana menyelamatkan bangsa ini dari bahaya judi online. Bapak-bapak sekalian dan saudara-saudara, pemberantasan penyakit masyarakat yang namanya judi online ini tentu menjadi tanggung jawab kita bersama, menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa di negara ini. Kami dari Majelis Ulama Indonesia bersama dengan ormas-ormas Islam yang 87 lebih di Indonesia ini tentu bersepakat dan akan membersamai Bapak Menteri kita ini untuk membulatkan tekad menyelamatkan bangsa ini dari judi online. Karena bahayanya sudah sama-sama kita pahami seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri. Oleh karena itu ke depan kami akan mengundang Pak Menteri dan beberapa pejabat utama ke kantor Majelis Ulama Indonesia untuk membahas langkah-langkah konkret apa yang
seharusnya dilakukan, terutama dalam menyelamatkan generasi muda, pemilik masa depan bangsa ini. Kami punya jutaan santri di Indonesia, punya jutaan pelajar di Indonesia, kami punya jutaan jamaah di Indonesia yang tergabung di dalam pendidikan yang bersifat formal maupun tidak formal, majelis-majelis taklim, dan semuanya itu semuanya nanti kita harapkan akan. Ya, oleh karena itu kami dari Majelis Ulama tentu menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, khususnya kepada Bapak Presiden yang sudah membentuk Satgas yang nanti akan mengarah kepada pelarangan secara total terhadap judi online ini. Dan saya mengajak kepada seluruh elemen masyarakat di negara ini untuk bergandeng tangan, bersatu, menyelamatkan bangsa ini dari judi online, dan kita nyatakan perang terhadap judi online. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukungan dari Majelis Ulama Indonesia ini membuat kita semua di pemerintahan, khususnya juga di Satgas Judi Online, untuk terus bekerja keras menyelamatkan masyarakat, menyelamatkan bangsa, menyelamatkan negara dari dampak yang sangat buruk judi online. Jadi gini, judi online itu scam. Judi online itu adalah penipuan terbesar terhadap rakyat Indonesia. Karena bagaimana ditipu, katanya uang 50.000 bisa jadi 1 miliar. Judi, mungkin nggak? Kan nggak mungkin. Karena itulah judi online ini adalah penipuan terhadap rakyat. Kita harus menyelamatkan rakyat ini, bangsa ini, negara ini dari dampak destruktif dari judi online. Saya pikir itu dari kami. Ada Jadi itu keharaman dari aspek agama ya. Keharaman tentang judi itu dinyatakan oleh Al-Qur'anul Karim, innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsum min amalis syaitan fajtanibu. Kata Al-Qur'an, salah satu yang menjadi perbuatan setan itu adalah al-khamr, mabuk. Mabuk termasuk narkoba, wal maisir dan judi, wal azlam dan totoan, itu rijsun min amalis syaitan. Itu sudah di atas fatwa, karena itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kalau tanya fatwa tentang judi, tidak ada fatwa dari Majelis Ulama pun. Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah dengan sangat jelas menyatakan itu. Di atas fatwa itu firman langsung dari Allah. Itu dari aspek agama. Nanti kan bisa dilihat dari juga aspek ekonomi. Dilihat juga dari aspek karakter dan watak bangsa yang menjadi pemalas karena sukses mau kerja dan lain sebagainya. Bapak, apa langkah strategis terkait dengan Iya, Pak. Apakah sudah dapat laporan itu, Pak? Ya, ini nggak dari Presiden? kalau tanya inisial gini loh, kalau tanya inisial, tanya yang buat inisial, jangan tanya kita. Emang tebak-tebak buah manggis. Katanya Iya kan? BPKMI sudah melaporkan, Pak, ke Satgas dan juga ke Presiden, Pak. Ya sudah, tanya aja yang membuat pernyataan. Tapi Siapa buat itu, kan, Pak, namanya, Pak? saya tahu, Pak. kalau T, saya masalah T itu kan banyak. Ada masa Mayor Teddy. Bang Soeharto bukan, Pak? Enggak lah, bukan lah. Udahlah, pokoknya kita Pemimpinan atau, Pak? Terkait sejumlah public figure yang ikut Apa? mempromosikan judi online gimana Pak? Terkait adanya Gini, kalau soal penegakan hukum itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum. Tugas kami adalah bagaimana mencegah judi online itu menjadi permainan atau hal yang digunakan oleh masyarakat. Kan saya ketua harian bidang pencegahan, tugas kita mencegah. Kalau mencegah itu bisa semakin sangat sedikit dan bahkan tidak ada lagi pemain rakyat Indonesia yang main judi online, kan bagus sekali. Nah, kalau soal penegakan hukum tanya aparat penegak hukum.
Ya. Pak, tapi kan selama ini penanganannya hanya menyentuh kepada pemain, tidak ada yang disentuh bandarnya, Pak. Yang penting itu kan bandarnya sehingga bisa ditutup gitu, Pak. Pertanyaan itu lebih baik ditanyakan kepada bidang penegakan hukum, ya. Tapi ada nama calonnya kan, nama yang sudah Kita disediakan. tidak mau berspekulasi tentang nama-nama, ya. Pak, Tugas gini loh, tugas saya mencegah, tugas kami mencegah supaya jangan ada masyarakat yang bermain judi online, gitu. Soal yang pertanyaan tadi itu kan mesti ditanyakan ke penegakan hukum dong. Pak, apakah Ya. efektif Pak pencegahannya apakah Loh. efektif Pak pencegahan saat ini Pak? dilakukan nggak sih Pak? Ini Apakah efektif Pak pencegahan saat ini Pak? pencegahan tadi saya sampaikan bahwa dengan kita menutup 2,6 juta lebih situs judi online, sekitar 6.700 lebih rekening bank dan juga e-wallet dan sebagainya, kita mampu menahan kecepatan judi online ini. Kalau kita ibaratnya begini loh, di tahun 2023 ini angkanya 327 triliun nih. Kalau kita diem aja, di tahun 2024 bisa 900 triliun. Hampir 3 triliun sehari uang rakyat disedot nih. Gitu loh. Dengan yang kita lakukan sekarang paling tidak udah mulai bisa lebih turun dari angka tahun lalu. Berapa saat ini Pak? Ya, nanti PPATK masih ditanyain gitu. Tapi dari paparan dan angka yang kita peroleh bisa setengahnya, 50% bisa turun nih. Kita kan maunya 0 nih. Begitu ya, Pak Kiai? Gitu. Pak, tapi apakah Pak Menko pernah Menkominfo pernah meminta kepada pihak kepolisian agar ikut menyentuh bandarnya, tidak hanya sekedar pemainnya, Pak? Mendorong Apa gitu, ada Pak? permintaan Mendorong langsung dari Apa hanya Menkominfo, diam saja, Pak? Kita sudah melakukan semuanya, termasuk juga berdiskusi dengan aparat penegak hukum soal cara, soal langkah-langkah yang akan diambil aparat penegak hukum. Ya silakan kalian tanyakan ke aparat penegak hukum. Dan langkah-langkah kadang-kadang kalau penegakan hukum kan nggak perlu dibocorin dulu. Mau langkah, saya mau nangkap si A, maksudnya dibilangin. Caranya gimana Pak? Ya jangan, lihat aja nanti hasilnya, gitu kan? Ya. Pak, Tapi katanya kan pemberantasan berita udah di jalan dimulai. jalan Jadi sendiri, di Pak. YouTube kenapa masih ada iklannya sih Pak? Sampai ke aplikasinya saya lihat tadi pagi. Gini, itu satu ada kemungkinan phishing ya. Dia ilegal. Ya, Pak Men. Dia ilegal masuk ke halaman itu phishing dengan cara mereka. Karena kita udah diskusi sama platform termasuk sama Google sama YouTube. Kenapa bisa begini? Enggak, ini nggak resmi. Dia phishing, ngerti nggak? Dia susupin. Seperti itu. Dia susupkan itunya. Pak, terakhir 500 yang .go.id itu 500 situs government itu terkena hack iklan judi online, itu gimana Pak? Ini itu juga sekaligus peringatan bagi teman-teman pengelola situs-situs daerah-daerah untuk sama-sama jaga situsnya dong, webnya dong. Karena kalau Kominfo take down situs itu sampai situs-situsnya ke take down. Misalnya situs pemerintahan kabupaten mana gitu ya, disisipin halamannya oleh judi online. Kalau kita take down itu, ke take down juga situs Pemkapnya. Begitu, Mas. Ya. Tapi nggak ada upaya pencegahan ya Pak dari Menkominfo? Loh bukan, pencegahan kan kita lakukan terus. Kita take down, kita juga sudah memberitahu kepada pemerintah daerah itu. Yang bisa menghilangkan itu juga mereka, pemerintahan daerah. Gitu. Pencegahan agar tidak masuk ke Pemprov gitu Pak, situs Pemprov. Begini, setiap situs itu kan tanggung jawabnya masing-masing pemilik situs. Gitu loh. Artinya pemerintah pusat lepas tangan Pak ya? Bukan lepas tangan, kamu jangan menyimpulkan lepas tangan. Kita kasih tahu situs kamu disisipin judi online. Yang bisa membereskan itu mereka sendiri. Karena kalau Kominfo yang beresin, ke take down semua situsnya. Begitu loh. Ya? Pak, kemudian Tadi soal tadi kan berarti kan itu bakal dibenari mereka masing-masing gitu, website masing-masing. Jadi bukan Kominfo yang mengurus itu berarti gitu kan? Bukan. Tanggung sekarang gini, kamu punya situs apa? Kamu dari media mana? Belum Teknos. Nah, Bloomberg Technos, kamu yang punya kan? Bener gak? Begitu kita tahu, kita kasih tahu ke Bloomberg Technos, situs website kamu disusupin sama iklan judi online atau sama situs judi online, bener gak? Yang tanggung jawab siapa? Oke. Kamu sendiri kan? Iya gitu. Berarti pemerintah sudah membekali masing-masing website dari pemerintahan ini Pak? Nah, caranya kita kalau untuk daerah-daerah, kecamatan, ini kan ada 27.000 aplikasi nih. Kita kasih tahu mereka, situs kamu disisikin bazar judi online. Kan pengelolaan situs itu bukan kita, tapi kita beritahu. Seperti itu kan? Udah berapa itu Pak Pemprov yang dipilih? Ada 19.000 lebih Pemkap situs-situs pemerintah daerah yang kita udah
komunikasikan, akhirnya bisa kita bereskan dari situs judi online. Pak, pemutusan akses internet yang dari Kamboja sama Kita waktu tanggal 17 Juni sudah memutuskan untuk menutup, bahasanya ada network access provider dari Kamboja dan Davao, kita tutup ke Indonesia. itu bakal diperluas nggak Pak? Ya jangan dong, kalian mau diperluas kemana lagi? Ya nggak kan, maksudnya judi online kan nggak cuma di dua negara. Paling nggak 2 ini dulu, nanti tempat lain kita analisa. Itu bakal permanen atau gimana? Kita evaluasi terus. Itu berarti yang 2 negara akan selamanya ditutup berarti Pak? Kita evaluasi terus menerus. Pak, soal platform media sosial apa udah ada yang kena denda 500 juta maksimal itu Pak? Oh belum. Belum ada sampai Belum. sekarang. Tapi kita akan terus, nanti Pak Dirjen juga akan merapikan ini semua, karena kita punya aturan setiap situ satu konten judi online kita akan denda maksimal 500 juta. Akan update ke PDN dong Pak? Akan ada nggak media sosialnya yang kena? Nanti dirapikan oleh Pak Dirjen dan tim. Pak, ini update ke PDN dong Pak? Pak Menteri, Pak Menteri izin, Pak, ini Mahkamah Agung mengkabulkan gugatan warga soal pemerintah diminta untuk memperketat aturan pinjaman online Pak. Ya, Dari Kominfo mungkin. kita akan perbaiki, karena definisi tentang pinjaman online harus diperbaiki supaya jangan rakyat jadi korban. Kemajuan digital ini nggak boleh menjadikan rakyat korban. Ya, kita akan eksersis dengan peraturan baru tentang pinjaman online. Langsung di follow up ya Pak? Langsung kita follow up. PDN Pak. Update dulu. Koordinasi sama itu nggak Pak? Apa? OJK gitu-gitu Pak soal Apa? pinjaman online kan sekarang pengawasannya di OJK gitu-gitu. Ya, pinjaman online ini kan masyarakat kan banyak yang kena tipu juga dengan pinjaman online ilegal, main judi online, ketangkep dia. Ternyata satu kandung nih judi online sama pinjaman online ilegal ya adik kakak nih gitu loh. Diikutin, kamu main judi online diikutin. Oh dia perlu duit, tiba-tiba ditawarin pinjaman online yang bunganya mencekik gitu. Ya. Salah satu perbaikannya kayak gimana Pak? Apakah udah ada formulanya Pak dari Kominfo? Formula apa? Perbaikan soal pinjaman pinjol itu. Pinjol ini lagi dieksersis. Pokoknya kita harus berpihak kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat yang nggak siap ini meminjam tapi malah dia bermasalah karena tidak paham aturan-aturannya gitu. Ya. Pak, update soal PDN nggak perkembangannya Pak sejauh ini Pak soal perbaikan? Nanti ada Pak Dirjen nanti yang jelasin soal PDNS. Ya. Terima kasih banyak. Cukup ya. RCT Cito Pak. Apa? Update RCT Cito Kapal hilang kontak Pak yang lagi terus dicari. Itu kan insiden ya. Namanya Papua. Pak, Ya. PDN kan dijanjinya akhir bulan ini Pak. Beres, Jadinya udah mulai. udah tanya Pak Dirjen, Pak Dirjen aja senyum-senyum. Ya. Taruh. Di dunia ini nggak ada orang kena hack ditanya sama wartawan, Pak kapan Pak, namanya apa Pak, nggak ada. Karena harus silent. Beres ini juga masih silent. Ya, nggak juga sender kamu ngomong. Gitu, ya. Uang tebusannya dibayar nggak Pak? Apa? Uang tebusannya dibayar? Enggak ada. Tapi kuncinya berfungsi Pak yang diberikan. Ya. Terima kasih banyak teman-teman. Ini lembaga sama layanannya udah pulih. Kita harapkan akhir bulan ini beres. Sudah pulih lalu datanya ada yang hilang nggak Pak? Yakin?